Ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Itu diucapkan ketika beliau memastikan bahwa pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Sekarang yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro diulas di dalam statistik Asia bahwa IQ orang Indonesia itu cuma 70. Sementara Singapura 115, Vietnam 105. Jadi kalau kita bayangkan bahwa energi yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantoro dibatalkan oleh proyek-proyek pendidikan yang ngaco selama ini. Kan itu dasarnya kan. Yang sekarang mungkin yang terjadi ingarso sung korupsi, ingarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tuturi cawe-cawe. Itu yang kita punya hari ini, yang menyebabkan perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah konstitusi untuk memelihara fakir miskin juga tidak kita peroleh. Hanya dua hal perintah konstitusi buat presiden: satu, cerdaskan kehidupan bangsa; dua, pelihara fakir miskin. Artinya tingkatkan IQ nasional dan jaga daya beli. Itu intinya. Jadi tadi kalau Mbak moderator Vina bertanya tentang grafik aktivitas mahasiswa, dari dulu mahasiswa selalu terlibat di dalam momen-momen kritis ketika dua perintah konstitusi itu diabaikan oleh pemimpin. Kan yang akan dapat akibat dari gagalnya sistem pendidikan kita adalah mereka yang dijanjikan untuk jadi bonus demografi di 2045 itu. Bagaimana mungkin Anda bertanding dengan anak muda Singapura kalau IQ kita sekarang 70 sementara yang di Singapura itu udah 115. Dari awal kita udah kalah tuh. Karena nutrisi yang diperlukan oleh rahim perempuan untuk menghasilkan generasi berpikir, nutrisinya berubah menjadi aspal jalan tol. Trade off-nya jelas di situ. Dan itu yang diperlihatkan juga oleh statistik bahwa per hari ini stunting itu, kekurangan nutrisi pada bayi, setiap 4 kelahiran bayi 1 pasti kekurangan gizi, karena prevalensinya kita 25%, 20%. Ada Pak Dokter yang tahu angkanya. Apa akibat dari bayi yang kekurangan nutrisi di usia belajarnya, di usia formative years-nya? Otaknya tidak akan tumbuh atau menyusut 25%. Bagaimana otak yang menyusut 25% diandalkan sebagai bonus demografi di 2045? Bagaimana caranya? Lebih dari itu, setiap bayi yang lahir hari ini dia sudah dibebani utang negara, utang pemerintah sebanyak 40 sampai 50 juta rupiah. Bagaimana kita membayangkan bonus demografi kalau bayinya IQ-nya kurang dan dia masih harus bayar utang negara? Kalau saya undang satu lembaga survei di sini dan saya minta dia tanya pada calon-calon ibu di sini, mau nggak Anda melahirkan bayi yang pasti otaknya menyusut dan harus bayar utang? Mungkin ibunya bilang iya, saya ambil risiko itu. Tapi coba respondennya adalah si bayi. Bayinya nggak mau pasti. Dia akan artinya ogah, nggak mau lahir. Kalau bayinya rasional, kalau bayinya lulusan UNES, saya nggak tahu kalau bayinya
lulusan UGM. Kan itu yang ada di kepala kita kan. Kan kita ingin bangun generasi ini supaya bisa kompetisi dengan mahasiswa lain di sekitar negara tetangga kita. Kalau misalnya pemerintah mengatakan bahwa kalian mahasiswa Indonesia akan punya pendapatan 3 kali lipat dari hari ini, ya bagus. Kalian akan tumbuh cerdas 2 kali lipat IQ dari hari ini, ya bagus aja. Tetapi itu kalau mengandaikan Singapura nggak bertumbuh, Thailand nggak bertumbuh, Vietnam nggak bertumbuh. Kan kita mesti baca statistik bahwa Singapura juga pasti bertumbuh, Thailand bertumbuh. Jadi buat apa daya beli kita bertumbuh 3 kali lipat kalau Singapura bertumbuh 7 kali lipat, kalau Vietnam bertumbuh 10 kali lipat? Ya sama juga. Secara absolut kita miskin. Kan itu dasarnya kan. Itu sebetulnya penipuan statistik yang dibikin oleh negara. Sekarang masih soal generasi baru tuh. Apa pikiran generasi baru tentang masa depan dunia? Bulan lalu saya muter-muter Eropa, bicara dengan banyak teman-teman muda di Eropa termasuk orang Indonesia. Mereka bilang begini, kami yang dapat beasiswa dari negara bahkan gak ingin pulang ke Indonesia. Karena mereka melihat tidak ada potensi bagi mereka untuk hidup sejahtera di negara sendiri. Kita pertanyakan kebangsaan mereka di mana, patriotisme mereka di mana. Tapi kita juga tahu bahwa mereka melihat secara jujur bahwa negeri ini ada di dalam ambang kebangkrutan. Dengan hutang 17.000 dan pendapatan GDP kita itu mendekati 3,4% dalam batas yang bahaya. Jadi kalau kita bicara tentang menggugah keindonesiaan, kita gugah keindonesiaan dengan fakta-fakta yang ada hari ini. Bukan sekedar menimbulkan semangat optimisme yang palsu. Itu pentingnya kita speak up. Bicara tentang keadaan. Lakukan public outcry, jangan speak up aja. Ada outcry, ada kemarahan yang diucapkan. Tapi tentu itu membutuhkan kecerdasan. Kita marah secara metodologis supaya nggak dianggap kita sekedar membenci pemerintah. Kita marah karena kalkulasi-kalkulasi rasional dalam pembuatan kebijakan publik tidak masuk akal. Kemarin ada problem dengan ibu kota sehingga Presiden Jokowi akhirnya jadi agen properti itu. Mau menjual IKN itu pada pengusaha-pengusaha properti di Singapura. Dan saya ngomong dengan beberapa teman di Singapura, mereka bingung. Apa yang dia mau beli? Barangnya nggak ada. Potensi, susah. Yang kita sebut sebagai IKN, sebagai surga, ada air terjun, ada burung terbang kiri kanan, bersih, itu hanya ada di laptop Pak Jokowi. Lalu itu kita mau jujur katakan itu tuh. Jadi kita balik lagi pada tema. Ini tema yang bagus. Saatnya mahasiswa stand up for your right and speak up demi hak-hak masa depan kita. Coba kita bikin ekstrapolasi. Sekarang ada tahun pemilu, semua orang berharap ada pemimpin yang bisa meneruskan warisan rejim hari ini. Apa warisannya? 1, utang luar negeri. 2, bangsa yang terpecah secara sara, agama, etnisiti itu. 3, demokrasi yang indeksnya turun terus. 4, situasi HAM yang makin lama makin mengkhawatirkan, terutama di Papua tuh. Jadi seluruh problem itu akan Anda hadapi nanti di 2024. Sekarang kita tunggu kampanye apa dari calon pemimpin bangsa tentang isu itu. Saya lihat baca statistik tadi pagi. Swing voters pemilu 2004 dari 27% naik merangkak ke 30%. Siapa mereka? Anak muda. Swing voters artinya anak-anak muda ini nggak tahu mau pilih siapa. Dia tunda coblosannya tuh. Karena dia mau mendengar suara dari UNES, suara dari Abraham Samad. Ya, serius.
anak-anak muda yang disurvei itu, yang 27% tidak memberi poin pada apa yang ada sekarang. Mereka menunggu isu. Waktu di cross tabulasi, apa isunya? Mereka menunggu ada pemimpin yang paham tentang environmental ethics, green economy. Ada pemimpin yang paham tentang global security. Dua isu itu, isu strategis di dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi kalian sebetulnya, kalau saya duga, kalian pasti swing voters yang menunggu pengarahan dari Rocky Gerung. Karena waktu di cross tabulasi, swing voters itu adalah para penonton ILC dan FNN, di mana tiap hari saya ngoceh tentang environmental ethics dan global security problem. Ada tokoh-tokoh agama di situ. Jadi Anda sebetulnya sedang menyumbang pada harapan baru, harus ada pikiran alternatif tentang bangsa ini. Itu yang tidak, kita nggak tahu apa yang dipercakapkan di balik layar koalisi-koalisi itu. Yang seringkali nggak masuk akal. Coba saya kasih contoh bagaimana nggak masuk akal. PDIP misalnya, ide kebangsaan dia adalah keadilan sosial. Keadilan sosial versi apa? Marxisme, kapitalisme. Pasti versi sosialistis, karena Bung Karno anti imperialisme, Ki Hajar Dewantoro anti imperialisme. Maka PDIP ideologi politiknya adalah sosialistik. Lalu Sandiaga Uno diundang untuk jadi cawapres oleh P3. Apakah Sandiaga Uno Muslim? Muslim. Apakah orientasinya Islam? Bukan. Kapitalis. Jadi apa kebutuhan PDIP dengan Sandiaga Uno? Amplop. Itu aja. Sangat pragmatis. Ya. Erick Thohir juga begitu. Apakah Erick Thohir mewakili NU? Tidak. Dia mewakili konglomerasi, mewakili oligarki. Jadi kejujuran itu yang mesti kita pertanyakan hari ini. Nah, saya terangkan itu bukan untuk memprovokasi, karena UNES mengundang saya mengambil risiko juga kan. UNES artinya universitas nekat sekali. Tapi perubahan hanya bisa dimulai oleh kenekatan, bukan oleh kaum pragmatis, bukan oleh kaum oportunis. Jadi saya tahu bahwa energi di ruangan ini ada energi untuk menghendaki perubahan. Nah, tadi balik pada pertanyaan Vina tadi, di mana posisi mahasiswa sepanjang periode reformasi ini? Waktu kita mulai reformasi tahun 98, saya bawa mahasiswa saya demo di Semanggi dan di Uber oleh Brimob. Mahasiswa saya masuk ke ruang parkir Atmajaya, masih di Uber, kita lompat pagar, nyampenya di got di belakang Atmajaya. Saya bawa mahasiswa saya, mahasiswa filsafat UI, teman saya Khatib Basri yang kemudian jadi Menteri Keuangan, bawa mahasiswa dia dari Fakultas Ekonomi. Jadi kita dulu membawa mahasiswa kita untuk demo karena menghendaki perubahan. Saya ambil risiko. Banyak dosen yang turun ke jalan membawa mahasiswa sendiri. Rektor bahkan ngompori mahasiswa untuk turun ke jalan. Pada waktu itu zaman Orde Baru. Sekarang zaman reformasi, idenya adalah kampus merdeka, merdeka belajar. Kampus merdeka tapi rektornya dirantai. Yes. Jadi bukan merdeka belajar, kita masih belajar merdeka, belum lulus merdeka tuh. Lalu apa gunanya kita di sini? Mengaktifkan kembali energi perubahan itu. Mana ketua BEM tadi? Ketua BEM-nya mana tadi ketua BEM? Ketua BEM dari Fakultas FIB, Fakultas Ilmu Bohong-bohongan. Oh. FIBP, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi itu berlebihan sebetulnya, karena di dalam pendidikan intinya ada psikologi. Setiap pedagog dia harus paham psikologi muridnya. Kenapa mesti ditambah psikologi?
Saya tahu akal-akalannya. Karena kalau hanya disebut fakultas pendidikan, seolah-olah cuma mau jadi guru. Gak ada orang sekarang yang mau jadi guru, karena gajinya kurang. Sekaligus maka diakalinlah fakultas pendidikan dan psikologi supaya bisa buka klinik konsultasi jadi psikolog misalnya. Tambahan sama dengan fakultas ekonomi, ditambah lagi sekarang fakultas ekonomi dan bisnis, supaya aspek bisnisnya itu lebih kuat daripada ilmu ekonomi. Kan itu intinya kan. Jadi ini permainan-permainan ya ditambah-tambahkan lah supaya kelihatan keren tuh. Kamu semester berapa kamu? Hah? Semester 6. Rencana DO semester berapa? Kenapa nggak ada rencana DO? Kenapa mesti lulus? Karena ijazah itu penanda dia bisa cari kerjaan. Padahal ijazah Anda bertumbuk, perusahaan Anda akan bilang, saya cari di Google ya, Anda pernah berpikir apa selama ada di UNES? Pernah melakukan inovasi apa yang bisa dipamerkan di ruang inovasi itu? Kalau nggak ada, bertumpuk pun ijazahmu, korporasi bilang enggak, saya nggak perlu saudara itu. Karena nggak ada fasilitas untuk membiayai saudara dalam keadaan saudara baru punya ijazah tuh. Nggak ada. Jadi tabunglah prestasi sejak dari semester 1. Kalau prestasi sudah numpuk, bilang aja pada dosen, semester 4 saya mau DO Pak. Karena saya udah tahu semua peralatan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Sering saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Yang punya ijazah asli aja belum tentu bisa berpikir, apalagi yang ijazahnya palsu. Logika begitu. Tapi saya tahu bahwa profesor-profesor di universitas ini mengabdikan sepenuhnya kehidupannya untuk meningkatkan IQ nasional. Saya tahu itu. Kalau Universitas Indonesia, ya dosennya itu banyak konsultan di luar. Tapi ada tradisi di UNES, Universitas Negeri yang tadinya namanya IKIP, betul ya? Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Basis-basis pedagoginya tetap ada di situ. Kesederhanaan, kesetaraan. Jadi sudah betul kita mulai satu gerakan speak up. Bahkan kita bikin bahwa ini tempat pertama di mana kita bangunkan bangsa ini. Ada wake up call bahwa potensi kita untuk tumbuh sebagai bangsa yang berpikir sangat besar. Kenapa? Para pendiri bangsa ini, founding parents kita, jangan bilang founding fathers, itu bertentangan dengan feminisme itu. Founding parents kita atau founding person kita menumbuhkan kebiasaan untuk berdebat. Waktu konstitusi kita dibuat, itu hasil dari percakapan intelektual yang sempurna. Islam bertengkar dengan ide nasionalisme, nasionalisme bertengkar dengan ide komunisme, komunisme bertengkar dengan ide liberalisme itu. Jadi ada percakapan intelektual yang menjadi asas berdirinya bangsa ini. Dengan kata lain, ada suasana pluralisme dalam pikiran. Karena itu sekarang yang kita dengar NKRI harga mati, mematikan perdebatan. Pancasila harga mati, mematikan interpretasi itu. Begitu sering saya diundang, Pak Rocky, kita mau undang untuk seminar tentang Pancasila. Oke, temanya apa? Pancasila sudah final. Ngapain diskusikan sesuatu yang sudah final? Kan kekacauan itu terjadi. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ingin agar supaya ada perspektif baru diucapkan dari UNES tentang bangsa itu. Kalau saya tawarkan misalnya, berani nggak teman-teman di UNES memikirkan bahwa Indonesia masa depan bentuknya adalah Commonwealth, bentuknya ada perserikatan, bentuknya ada negara bagian. Takut karena NKRI harga mati. Kenapa takut membayangkan sesuatu yang mungkin lebih lega? Kalau sekarang NKRI harga mati itu kayak bebannya berat betul. NKRI harga mati ini luas, wilayah kita luas sekali. Jumlah pulau kita 17.000. Benar nggak? Enggak. Udah ratusan pulau yang tenggelam karena pasirnya dikeruk, dijual oleh negara.
yang membahayakan ekologi. Pasir yang digali dari pantai Semarang itu merusak ekologi Semarang. Pasirnya dibawa ke Tangerang untuk reklamasi, merusak ekologi Tangerang. Karena pasir di sini bisa beda dengan pasir di sana. Kimianya pasir di sini bisa jadi racun buat ikan-ikan yang di Tangerang. Kimia tanahnya berbeda tuh. Apalagi yang dijual ke Singapura. Jadi dunia ini sedang diasuh oleh dua grammar. Satu adalah environmental ethics. Di dalamnya ada ide tentang new kind of justice, yaitu gender equality, feminism point of view. Nah, kita di sini nggak mendengar isu itu dibicarakan oleh para capres. Kenapa? Karena para capres dikepung oleh isu 20% threshold. Itu yang merumitkan kita. Jadi ide itu jadi buntu karena soal teknisnya mesti diselesaikan dulu. Kalau sekarang siapa calon presiden? Nggak ada calon presiden hari ini. Karena konstitusi bilang calon presiden harus mendaftar dengan wakilnya. Kalau nggak ada wakil, nggak mungkin jadi presiden. Buat dapat wakil itu harus lampaui juga jebakan 20% threshold. Yang udah 2 kali saya dalilkan ke Mahkamah Konstitusi ditolak terus. Ngapain ada threshold? Kalau 0% udah bebas. Anies sudah dapat calon wakil presiden, Ganjar punya calon wakil presiden, Prabowo calon wakil presiden. Jadi udah. Kalau itu udah terjadi, di sini akan berderet di situ. Anies di situ, Prabowo di situ, Ganjar kursinya habis. Jadi ini forum akademis, kita mungkin bisa berikan kritik dalam bentuk satir. Kemampuan kita mengabstraksikan persoalan. Kelucuan itu ada di otak, bukan pada tubuh itu. Nah teman-teman, sebelum beralih menjadi delik, saya mau mengucapkan satu hal bahwa ini bangsa yang sedang berpikir. Nation in thinking, nation in waiting. Jadi sekali lagi saya senang diundang oleh UNES, Universitas Nekat Sekali, dan ASA, Akal Sehat Abraham. Tapi oke, itu pengantaranya, nanti kita bicara panjang lebar. Tapi izinkan saya nanti kira-kira 3:30 saya mesti ke bandara. Karena masih mengurus hal-hal lain yang juga sama, itu isu kebangsaan. Saya kira itu pengantar, nanti silakan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.